Corcera, akankah connect bergerak Alter Ego? Sama-sama melempar granat, tapi belum ada yang connect satu sama lain. Dan Okta sudah mulai melakukan repositioning dengan parkur-parkurnya. Ya, wih, dia ke bawah. Terus gimana cara naiknya? Bisa naik kah? Oh, masih bisa. Dia masih bisa naik. Masih bisa. Gimana gue nggak tahu caranya nanti untuk bisa survive karena memang sudah di lockdown juga oleh pemain-pemain dari BRA Esports. Sementara waktu dari Stalwarts kayaknya mereka mau ngurungkan niatnya ya untuk langsung nge-push ke arah bagian G Gladiators. Masih diberikan pengampunan terlebih dahulu. G Gladiators masih ada waktu untuk bernafas seenggaknya. At least beberapa saat sebelum 30 detik lagi circle-nya nutup dan masuk ke stage 7. Tapi Exing dari tadi ngelemparin granat loh. Dia bandel banget gitu untuk mencari tahu beberapa pemain dari tim GG juga dan itu connect tapi cuma splash damage. Gua kira bisa langsung membungkam pemain dari GG tapi ternyata hanya memberikan sebuah splash damage. Rosemary juga terkena splash damage dari lemparan granat. Tim BRA tentunya Rosemary bakal dipaksa lagi untuk mundur ke belakang, untuknya udah di posisi. Jadi tidak akan terkena splash damage dari lemparan granat pemain-pemain BRA. Okta Rosemary mulai berpindah tepat lagi tapi malah makin deket ke arah Gladiators. Oke, dan gua salut dengan terrain knowledge dari Okta dan Rosemary. Mereka mantep bener ya, bisa tahu tempat-tempat dan Waduh, spot-spot mana kebakar tuh. aja yang untuk mereka pijak untuk bisa survive. Dan AMR. For the first time, gue ngeliat ada AMR yang digunakan untuk di PMGC dan tadi membuahkan hasil untuk Alpha 7. Ada satu player yang di take down dan Alter Ego sejauh mata memandang masih survive saja. Dan ternyata Alpha 7 Mafioso yang menggunakan AMR, dia nyempil di karang-karang belakang Onono. Betul, entah mau perang atau nyari kerang. Menjadi sebuah pertanyaan tentunya untuk seorang mafioso dan action. Beberapa damage dari arah para jin tapi tidak sampai ter-take down. Berpindah ke arah kanan kiri membuat scope 4-nya kebingungan ini orang kemana. Kok hilang gitu. Tiba-tiba nggak ada udah kayak kunti bogel tiba-tiba hilang gitu kan. Tapi masih penasaran ternyata para jin untuk mencari keberadaan pemain-pemain dari Stalwart. Dan tiba-tiba hening Jel. Cuma percobaan-percobaan tembakan aja yang terjadi di sini. Bener coy, kunti bogel, kemasan saset, lucu banget. Itu kan maksud lo? Betul. Gue nonton lagi itu. Tapi memang ya selera tontonan kita ternyata 11-12. Tapi kalau misalkan kita lihat dari 8 tim ini, kayaknya mereka punya selera perang 11-12 juga. Untuk nahan dulu sementara waktu sambil nungguin zona yang lebih mengecil lagi. Dan juga ternyata dari action lah yang tertangkap basah kembali. Gue melihat dari Melise ya, ada sebuah peningkatan gameplay yang mereka lakukan untuk di hari ini loh pas. Ya udah mulai nyengat ini kalajengking ya, dilihat-lihat setelah kemarin semua bisanya tumpul, sengatannya tidak masuk, tapi kali ini poin mereka juga lumayan untuk mengejar, bahkan sekarang mereka sudah mendapatkan 6 elimination. Nirs dan Stalwart, kalau kita ngomongin Stalwart lagi, mereka masih menjadi sebuah tim yang cukup konsisten, walaupun jumlah poin yang mereka dapatkan dalam 3 match ini, belum sebanyak 3 match yang mereka dapatkan kemarin, tapi Melise masih penasaran dia untuk mendapatkan seorang action, tapi action sih memang actionnya untuk nge-pick sama untuk bertahan tuh benar-benar bagus banget, tapi di arah lain Alter Ego dibuat tidak berdaya karena BRA masuk bersamaan 4 pemain mereka menusuk menuju ke arah Alter Ego dan nice try untuk Alter Ego Ares di game ketiga hari ini. Wah, ngeri. Ngeri amat tiba-tiba BRA Esports 10 eliminations, tiba-tiba ngangkat banget coy untuk hari ini dan juga posisi mereka sudah mulai ketahuan oleh pemain-pemain dari The Xavier. Nampaknya dendam lama masih terjadi juga dari The Xavier. Sadar, sinyalnya kuat kalau memang inilah musuh abadi mereka di Pochinki dan ternyata di area lain kita lihat G Gladiators tidak mampu lagi bertahan lebih lama. Tidak membawa pulang elimination sama sekali dan Stalwart ya. Ini keras banget coy. Gue lihat berapa kali knockdown, revive, knockdown, revive. Kayak ada kali tuh action 3 kali knockdown, IC 2 kali knockdown. Kayaknya ada deh mereka. Tapi tetep pas, tetep balik lagi bounce back dengan 4 orang. Ini yang dibahas sama para analis kita, disiplinnya mereka tuh benar-benar mereka terapkan di setiap match-nya gitu. Nggak ada yang benar-benar overpick dan mereka tahu gimana cara mereka mengatur body sistemnya, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, dan posisi apa yang harus mereka ambil juga untuk mudah dalam memberikan backup. Dan sekarang tadi kalau nggak salah gue lihat itu 4 orang di atas, sekarang cuma 1 yang di atas, 3-nya di bagian bawah Jel. Ini menandakan bahwa mereka emang udah bener-bener hafal mati banget untuk terrain di bagian sini dan informasi karena tim-tim lain juga udah mereka dapatkan dengan sangat detail. Bahkan percobaan dari action untuk mengelabuhi lawan yang di atas dan dia berusaha untuk nge-backstep ke arah Alpha 7 Jel. Stalwart loh yang bikin setup di tingkat dan dapat lagi tembakan dari seorang action dari tingkat keduanya untuk menuju ke arah Karilio. Karilio nggak ada obstacle.
mau kemana lagi dan ternyata Action bukan dari tingkat kedua, dia dari ground floor yang dimana yang lain tuh setupnya cuma di atas tok doang. Mungkin ada Tospic yang udah mulai turun ke arah bagian bawah, tapi sejauh mata memandang hanya Stalwarts yang berani melakukan setup 3 tingkat. Bahkan IC juga bisa ngedapetin satu pemain lagi. Kali ini BRA yang mereka incar. Mereka hanya berfokus untuk menghabisi semua tim yang ada di bagian pikiran tebing ini. Mereka bisa mendapatkan satu persatu, tapi dari arah lain tadi Lewis bisa mendapatkan satu tops. Yang di bagian atas sudah berhasil ditumbangkan, sementara BRA lagi fokus untuk melakukan revive. Ada satu yang memberikan backup, sembari menembak menuju ke arah pemain dari The Xavier, tapi The Xavier sudah mulai memasuk semua granat. Terus The Smoke juga masih belum bisa memberikan hitmarknya, dan granat connect. Pay one get one free boys. 3 tumbang tiba-tiba dari BRA karena follow up damage dari weapon yang bisa membuat berat tumbang satu persatu. Di retake habis tempat dari BRA oleh The Xavier, namun serangan datang dari arah Melise di bagian sebelah kiri. The Xavier masih cukup fokus menghadapi tim-tim lain selain BRA. Dan Bra Esports pun dipulangkan dengan 10 eliminations karena memang terjepit dari depan dan juga di samping mereka ada lawan lain yang siap untuk mengambil nyawa mereka. Tapi Levi's, look at Levi's, sebuah granat connect menuju ke arah pemain Melise. Mereka bergerak beriringan dengan Blue Zone-nya juga dengan sebuah smoke yang dimanfaatkan, tapi through the smoke ada tembakan dari M6 and 6U yang bisa mendapatkan parajinan satu persatu. Pemain-pemain Xavier hilang. Melise, what happened? Tiba-tiba dia menyengat dengan sangat kencang dan kembali kita melihat Stalwart Esports yang masih survive dengan setup mereka yang dimana kali ini mereka bermain di bagian bawah. Mad Bulls udah berjuang Frozen sampai titik ini. Pasrah begitu aja kena Blue Zone dan juga posisi yang nggak bisa didapetin lagi. Tapi kali ini Melise 10 elimination mereka dapatkan, kontrol juga mereka dapatkan, tembak menuju ke Stalwart yang ada di bagian bawah, tapi sempat mendapatkan beberapa hit mark menuju ke pemain dari Melise. 2 tim tersisa, Jel. Siapa yang bakal WWC kali ini? Yang gua salutkan selalu, Stalwart masih selalu masuk ke arah late game. Ya, Stalwart masih selamat dan kali ini hanya 3 pemain mereka yang aktif. Walaupun begitu dari Melise tetap memberikan sebuah perlawanan juga dan tampaknya satu persatu pemain-pemain dari Melise sudah turun dari atas bukitnya. Stop, sudah mulai meng-lockdown satu pemain tapi ternyata IC1 nice jump shoot dan tembakannya masih bisa connect menuju ke arah satu pemain dari Melise dan bahkan Action masih bisa melakukan revive terhadap seorang Nest. Oh, gila. Gila cuy, 4 lawan 2, 4 lawan 1, 4 lawan 3 kah? 4 lawan 2 ternyata karena satu pemain sudah dipulangkan ke lobby, satu ter-take down. Tapi gimana caranya Stalwart naik ke bagian atas? Udah terhimpit banget, harus sharing sekarang juga. Dan Tops, dia ke Blue Zone, dia mau healing. What a nice play. Tapi Tops sepertinya yang bakal pasrah. Siapa yang bakal healing? Lewis sudah mulai tumbang juga dan winner. Chicken Dinar berhasil diamankan oleh Stalwart Esports. Ini beneran gua. Gila ini tim coy. Weh, santai. Mana nih coach senator? Aku mau lihat coach senator. Hanya coach senator masuk ke dalam. Tapi kayak gini banget. Gue nggak ngerti lagi. Masih kesel loh. Chicken aja Action mukanya masih kesel loh, Cel. Gue udah nggak ngerti lagi. Stalwart makan apa cuy? Nah ini dia datang sudah coach senatornya langsung ya. Diberikan tos-tosan dulu. Nah, sibuk update status ya. Mentang-mentang MVP lo, top lo. Oke, kalau begitu langsung aja kita lempar ke Dana Fiska Junior dan juga Eldoge untuk membahas match yang menurut gua amazing untuk tadi. Silakan. Apa itu barusan? What a late game. Padahal itu apa ya, di end game barusan di drone camera shot itu tuh udah bener-bener entertaining, dimana kita bisa melihat pemain-pemain dari tim Stalwart kelimpungan, puyeng, pusing 7 keliling semuanya, tapi tiba-tiba aja Melise, apa yang kalian lakukan? Itu benar-benar lucu sih, lucu. Anyway, kita bakalan membahas lebih dalam lagi pastinya dengan kedua analis gue di sini. Dan sebelum kita move on menuju ke arah Melis dan juga Stalwart, gue mungkin mau mengoper ke arah Ojan sendiri. Bagaimana tadi memang yang salah satu tim yang di highlight abis-abisan di belakang layar ini adalah The Xavier. Ini memang ya nggak bisa dipungkiri lagi, juara PMPL VN atau Vietnam, Lamborghini yang kayak
dapetin 5 trofi MVP, Levi's atau Levi's yang dapetin kayak medal di SEA Games kemarin di Solo Mode. Dan mereka menunjukkan taji mereka menunjukkan kualitas The Savior yang sebenarnya tuh kayak gimana. Walaupun tadi emang agak-agak sedikit disayangkan ya mereka harus pulang di posisi keempat duluan, Jan. Sebelum ke Xavier, jujur gue kaget sama Stalwart ya, bahkan Blue Zone dan kondisi tidak mengenakan tetap membuat mereka bisa chicken. Lo kalau nonton One Piece itu mungkin haki mereka terlalu kuat, bahkan memaksa Melissa itu turun ke bawah. Gue nggak ngerti apa tujuannya kalau Blue Zone belum dorong dan kena fall damage ditambah tembakan. Ya udahlah ya, Stalwart is just Stalwart gitu kan. Tapi Xavier ya Don ya, ini sebenarnya udah jadi perbincangan gue sama Junior dari hari kemarin sih, karena lagi-lagi gue katakan throwing 3 games but still on the top 8 itu ngebuat mereka spesial banget. Dan tadi lu ngebahas prestasi mereka, mungkin kalau boleh gue lebih tekankan lagi, bahkan di Vietnam belum ada tim yang mampu mengalahkan mereka. Zaman SLD sedemikian rupa kuat seperti itu aja, ketika tim mereka belum buyar ya, itu mereka nggak kalah gitu loh. Di 4 season ke belakang, dominasi dari tim Xavier ini begitu gemilang gitu. Dan gue katakan kemarin Chua sama Parajin doang yang naik banget. Hari ini Levi's bermainnya cukup baik, Lamborghini naik. Ini pelan tapi pasti menurut gue Xavier akan menjadi ancaman di top 3-nya gitu loh. Apalagi ketika sudah ada fakta integritas. Fakta integritas. Sebuah perjanjian tidak tertulis yang terjadi di Pochinki untuk Bra dan Xavier tidak mengadakan kontestasi secara langsung. Konfrontasi mereka lebih ke arah ya udah ngelut, kalau bisa eliminasi, kalau nggak rotasi aja keduanya. Terbukti ketika itu keluar menjadi sebuah penyelesaian. Lihat bagaimana maksimalnya Bra Esport, lihat bagaimana maksimalnya Xavier. Karena Xavier